Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiardiansa, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, NIM saya 120501162234 dari kelas 4H, mata kuliah Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan proses dan thread. Sebelum ke perbedaannya, saya akan menjelaskan apa itu proses, apa itu thread. Yang pertama, proses. Secara umum adalah serangkaian terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Namun dalam dunia komputer, proses adalah sebuah contoh dari mengeksekusi program komputer. Dengan kata lain, itu adalah konsep dari kejadian tunggal dari program komputer yang berjalan. Proses yang berjalan secara binar akan mengandung satu atau lebih thread. Sedangkan thread adalah pelaksanaan instruksi terkecil dari program komputer yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal. Sebuah thread dapat dijalankan eksekusi sederhana dalam proses. Sebuah thread adalah sebagai proses kuat karena thread bisa melakukan proses apa saja yang bisa dilakukan. Proses ringan dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Thread dapat memulai dari membaca dan menulis ke variabel yang sama dan struktur data variabel. Thread dapat berkomunikasi antara thread dengan mudah. Selanjutnya yaitu perbedaan proses dan thread. Proses sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori, sedangkan thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Yang kedua, thread digunakan untuk tugas-tugas sederhana, sementara proses yang digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Yang ketiga, proses tidak terbagi ruang alamat yang sama, namun thread dalam berbagi proses yang sama ruang alamat yang sama. Yang keempat, proses yang independen satu sama lain, tetapi thread saling bergantung karena mereka membagi ruang alamat yang sama. Yang kelima, karena thread berbagi ruang alamat yang sama, virtual memory hanya terkait dengan proses, tapi tidak dengan thread. Proses virtual yang berbeda dikaitkan dengan setiap thread. Yang terakhir, thread dapat memiliki akses langsung ke segmen data, tetapi proses memiliki salinan sendiri segmen data mereka. Dari perbedaan tersebut dapat kita simpulkan perbedaan proses dan thread adalah dua teknik yang digunakan oleh programmer untuk mengontrol prosesor dan pelaksanaan instruksi pada komputer dengan cara efisien dan efektif. Sebuah proses dapat berisi beberapa thread. Thread menyediakan cara yang efisien untuk berbagi memori meskipun beroperasi beberapa eksekusi dari proses. Oleh karena itu, thread merupakan alternatif untuk beberapa proses. Dengan thread yang berkembang menuju prosesor multicore atau thread akan menjadi alat yang paling penting dalam dunia programmer. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu status proses. Pada saat suatu proses dieksekusi, maka ia dapat berganti status dari satu status ke status yang lainnya. Status sebuah proses menandakan bagian dari proses yang sedang aktif. Di bawah ini yang sudah saya buat di dalam tabel adalah suatu proses dan kegunaannya, yaitu new, yaitu proses yang sedang dipersiapkan oleh sistem. Running itu adalah proses sedang dikerjakan atau dieksekusi. Waiting adalah proses menunggu beberapa kegiatan yang terjadi, seperti menunggu penyelesaian INO. Beberapa sinyal yang diperlukan agar sebuah proses bisa diandalkan. Status ready yaitu proses menunggu untuk diproses oleh sistem. Terminated adalah proses yang telah selesai dijalankan. Dengan memperhatikan diagram proses state ini, maka saya akan menjelaskan lebih detail dari sebuah proses. Diagram ini memuat sebuah proses yang ada dalam suatu proses step. Yang pertama ini adalah new. New, jika semua persiapan sedang dibuat, maka akan dikirim ke admitted yang akan disetujui
dan selanjutnya akan berubah menjadi ready. Pada saat proses ini dikirim ke prosesor atau sedang dieksekusi, akan berubah menjadi running. Dia akan penjadwalan ke running, akan berubah ke sini. Pada kondisi running ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika sebuah proses tidak diinterupsi, maka proses ini akan langsung dikerjakan oleh prosesor dan langsung berubah ke exit dan kemudian menuju ke terminated. Yang kedua, yaitu jika dalam proses running ini sebuah program mendapatkan sinyal interupsi dari sebuah proses yang prioritasnya lebih tinggi dari sebelumnya, maka prosesnya akan dijadwalkan dan jika proses ini sudah dikerjakan akan menjadi interupsi, maka status dari ready dan akan dijadwalkan kembali ke running dan akan direadykan lagi. Pada tahap yang terakhir, yaitu yang ketiga, jika proses ini dalam keadaan running dan ternyata dibutuhkan respon dari beberapa input dan output dari beberapa sinyal, maka status dari program ini akan diletakkan di waiting. Nah, dia akan berputar ke sini dan menunggu sinyal dari NO or even waiting. Jika kebutuhan sinyal output sudah lengkap, maka proses akan ready kembali untuk menunggu jadwal ke prosesor dan diproses exit kembali dan terminated, akan selesai, finish di sini. Dari program ini dapat kita pelajari dari suatu program dari new, jika disetujui akan berubah jadi admitted, akan menjadi ready dan dikirim ke prosesor dan dibuat menjadi running, kemudian exit dan statusnya terminated. Jika ada interupsi, maka running akan menjadi ready untuk menunggu penjadwalan pengiriman dari ke prosesor, dan jika dalam keadaan running dan menerima beberapa sinyal untuk bisa diproses dan berubah jadi waiting, akan berubah jadi ready kembali dan proses pun selesai. Baiklah, hanya segini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.